dan harus melebihi orang tua. Gitu ya. Ketika Abdurrahman An-Nasir begitu besar, itu ternyata Al-Hakam Al-Mustansir itu sudah aktif di masa ayahnya masih hidup. Di masa ayahnya masih bisa menorehkan prestasi. Ini adalah tradisi Islam. Kenapa Rasulullah SAW mengangkat Usamah bin Zaid bin Harithah di usia kurang lebih 17 atau 18 tahun untuk memimpin pasukan besar melawan Romawi. Sementara di dalam pasukannya ada orang-orang sekaliber Abu Bakar, Umar, Ali, dan lain-lain dan lain-lain. Itu bukan karena Rasulullah SAW ingin katakanlah melupakan atau menghapus kebesaran orang-orang ataupun sahabat-sahabat seniornya itu. Tapi itulah cara beliau untuk mendidik tanggung jawab kepada generasi muda. Rasulullah SAW ingin membangun kepercayaan diri kepada anak muda seperti Usamah bahwa engkau di usia 18 tahun sudah bisa memimpin pasukan besar melawan Romawi dengan tentu saja membawa beban mental memimpin orang-orang sehebat Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Di saat generasi orang tuamu masih bisa berkarya, masih bisa menorehkan prestasi, jangan berpikir saya terlalu muda untuk berkarya dan berprestasi. Berkaryalah, berprestasilah sebelum orang tuamu berhenti lelah. Itu kuncinya. Al-Hakam Al-Mustansir melakukan itu. Perluasan Masjid Cordoba yang begitu luar biasa, kemudian pembangunan Kota Az-Zahra yang juga luar biasa. Betul itu diawali atau dimulai di masa Abdurrahman An-Nasir, tetapi pelaksananya dari awal adalah Al-Hakam Al-Mustansir. Dan di masa mudanya yang luar biasa atau masih belum bisa dianggap sebagai seorang yang berpengalaman atau banyak makan asam garam selayaknya orang tua, tapi dia bisa membuktikan saya punya kapasitas, saya punya kemampuan untuk berkarya yang tidak rendah kualitasnya, bahkan tidak kalah oleh ayahku. Nah, di situ kuncinya. Ini pelajaran besar. Dan ketika generasi berikutnya tidak bisa membawa atau mengusung tanggung jawab, gitu ya, seperti orang tuanya, dan sedikit banyak terlena atau terlambat saja. Kalau terlambat saja memulai, maka sunnatullah itu akan berlaku. Allah berfirman dalam Al-Quran, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Maksudnya apa? Dalam sunnatullah peradaban, tilka ummatun qad khalat, itulah umat atau generasi terdahulu yang mendahuluimu. Laha ma kasabat, mereka mendapatkan hasil kerja mereka sendiri. Artinya ketika mereka itu diapresiasi karena hasil kerjanya hebat, karena karya-karyanya luar biasa, maka apresiasi itu layak mereka terima karena memang upaya dan hasil dan kerja mereka dulu sungguh-sungguh dan luar biasa. Kamu walakum hanya akan mendapatkan hasil karyamu sendiri. Jadi jangan pernah merasa besar karena orang tuamu hebat. Itu percuma. Itu hanya memberi motivasi di awal. Itu penting betul untuk memotivasi di awal. Tapi dalam arti yang sesungguhnya, kamu hanya akan mendapatkan dan layak mendapatkan apa yang menjadi hasil upayamu sendiri, hasil karyamu sendiri. Berkaryalah. Dan karya itu hanya bisa dicapai dengan tanggung jawab. Bertanggung jawablah. Jadilah generasi muda yang bertanggung jawab. Belajarlah bertanggung jawab. Mungkin bahasa ini masih membutuhkan atau narasi ini masih membutuhkan banyak hal. Anak-anakku masih perlu pengalaman, masih perlu banyak hal untuk memahaminya. Tapi nggak apa-apa. Rekam aja dulu. Bertanggung jawablah. Maka dengan tanggung jawab itu, anak-anakku akan melahirkan karya.
Dan dengan karya-karya yang bertanggung jawab itu, anak-anakku mendapatkan penilaian yang layak, mendapatkan apresiasi, mendapatkan kehormatan, bukan karena orang tuamu. Itu pelajaran besar dari 3 generasi Abdurrahman An-Nasir, Al-Hakam Al-Mustansir, dan kemudian redupnya Andalus setelah generasi Al-Hakam Al-Mustansir yang tidak bisa melanjutkan tradisi karya moyang mereka. Itu ya intinya ya. Itu intinya. Ustaz tentu saja berharap suatu ketika nanti, mungkin 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang, kembali ke sini untuk kembali membaca sesuatu, merenungkan sesuatu, itu mempelajari sesuatu dari hidup. Bukan karena itu tidak bisa kita lakukan di Indonesia, di tanah air bisa. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh dalam Al-Qur'an berkali-kali dalam Al-Quran menyuruh siru fil ardi, jelajahlah bumi itu, sudut-sudutnya, pelosok-pelosoknya, jelajahlah. Kenapa? Karena engkau akan melihat banyak hal, menemukan banyak hal dalam pengalaman umat-umat yang berbeda, bangsa-bangsa yang berbeda, generasi-generasi yang berbeda, dan itu akan memberikan banyak hal kepada kita ketimbang kalau kita hanya diam di Indonesia, hanya melihat itu-itu saja, dan semuanya dianggap sesuatu yang biasa, normal. Padahal kehidupan ini Allah ciptakan berbeda-beda gitu ya.